Halo, para penonton Wimar Show yang saya cintai. Selamat datang kembali di acara di stasiun televisi favorit Anda. Dunia sudah lama mengenal istilah diaspora. Ada diaspora India di Afrika Timur, ada tentunya diaspora Cina di Indonesia, diaspora Jepang di Peru. Tapi baru sekarang kita menyadari bahwa ada diaspora Indonesia di mana-mana. Dan orang yang membangkitkan pengertian dan apresiasi terhadap diaspora ada di studio kita. Selamat datang Pak Dino Patijalal. Terima kasih Pak Wimar. Ya. Memang selamat datang tuh nggak ada sautannya bahasa Indonesia ya. Oke. Pak Dino sendiri anggota diaspora. Jadi barangkali bisa diterangkan secara singkat apa sebetulnya pengertian diaspora itu? Diaspora Indonesia itu adalah semua orang yang berdarah atau berjiwa dan berbudaya Indonesia yang tinggal di luar wilayah Indonesia. Dan kategorinya ada dua. Satu adalah WNI, jadi orang Indonesia yang kebetulan sedang belajar atau bekerja di luar negeri, punya paspor Indonesia, warga negara Indonesia. Itu sekitar 6 juta orang tuh. 6 juta? Ya, lumayan besar. Nah, di luar itu ada orang juga yang berdarah Indonesia dan berbudaya Indonesia, tapi sudah tidak warga negara Indonesia lagi. Ya, kan mereka banyak di Belanda, di Australia, di Amerika dan lain sebagainya. Mereka sudah jadi WNA, tapi karena mereka berdarah Indonesia dan berjiwa Indonesia, mereka juga tetap dianggap sebagai diaspora Indonesia. Dan juga ada kategori lain yaitu anak-anaknya. Jadi kalau istrinya orang asing, bukan Indonesia, tapi dia kawin dengan orang Indonesia, kita anggap dia bagian dari diaspora Indonesia. Anak-anaknya juga kita anggap bagian dari diaspora Indonesia. Misalnya yang sutradara film Despicable Me 3 itu kan anak dari N. Hadini, ya, bapaknya orang saya Perancis. nggak tahu itu. Ya, oh iya? jadi dia Indo. Nah, kita anggap dia juga sebagai diaspora Indonesia gitu. Ya. Pak Dino Patijalal sendiri adalah Duta Besar Republik Indonesia di Washington dan barangkali seumur hidup karirnya di Kementerian Luar Negeri dan juga kehidupan seumur hidupnya juga banyak di luar negeri. Jadi jelas Anda menghayati aspirasi diaspora. Kalau dari sisi lain suka ada orang menganggap kalau orang Indonesia di luar negeri, apalagi kalau nggak kembali, wah dia tuh kurang patriotik, itu bukan sahabat kita. Itu bagaimana menanggapi yang begitu? Justru sebaliknya Pak Umar, ini juga pengalaman saya sendiri dan keluarga saya. Semakin lama di luar, kita semakin rindu dengan tanah air dan bahkan nasionalismenya semakin tinggi. Dan itu memang setiap kali, makanya semangat diaspora ini sekarang kenceng sekali. Karena setiap kali kita mengundang orang untuk kembali ke tanah air atau bergabung dengan diaspora Indonesia, mereka langsung semangat. Karena mereka merasakan ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya gitu. Ya. Dan mereka hidup enak di luar, berprestasi, masa depan oke, terjamin, tapi ada yang missing gitu. Missingnya apa? Link dengan Indonesianya. Karena mereka dalam hatinya selalu ada Indonesia gitu. Ya. Tapi kalau orang itu di luar negeri berkarya, ada dalam satu profesi yang memang susah dicari di Indonesia sehingga dia tinggal lama di situ, apakah kita kurang apresiasi pada mereka karena mereka katakanlah dianggap tidak menyumbang pada kepentingan bangsa? Itu makanya lama sekali diaspora ini nggak muncul Pak Wimar. Jadi sewaktu saya berbicara dengan mereka, mendengarkan mereka, banyak dari mereka yang kami merasa di bawah radar nih Pak Dino. Nggak ada upaya untuk menyapa kami, merangkul kami, gitu. Ya. Jadi mereka memang yang dibutuhkan hanya itu, bahwa dirangkul dan disapa. Makanya sekarang saya senang sekali diaspora menjadi bagian utama dari diplomasi kita. Dan kemarin kita tahu ya beberapa hari sebelum rekaman ini ada Kongres Diaspora yang besar sekali di Indonesia, mendapat sambutan hangat, ada presiden segala macam. Jadi orang yang tadinya merasa kurang dihargai lebih merasa terhormat gitu ya. Apa ini dilembagakan untuk selanjutnya atau ini sosialisasi publik aja pengertian diaspora? Dilembagakan, karena sekarang di pemerintah sudah ada kantor diaspora Indonesia di Kemlu, yang khusus. Di Kemlu? Ya, di Kemlu. Dan mudah-mudahan Presiden bilang ini akan terus dikembangkan kapasitasnya dan lain sebagainya. Di kalangan diaspora sendiri sekarang sudah ada Indonesia Diaspora Network. Jadi sudah dari sejak Kongres di Los Angeles tahun lalu sudah 54 terbentuk di berbagai kota dan di berbagai negara. Jadi cukup
cepat dan pesat perkembangan diaspora dari segi kelembagaan baik di luar maupun di dalam negeri. Ya. Dan ini memang ditumbuhkan oleh Pak Dino selama term Anda sebagai duta besar di Washington, betul? Wah, saya memang yang menggagasnya, tapi sekarang kan sudah menjadi milik bangsa ya, dan stakeholdernya sudah banyak. Yang penting sekarang ini bola ini nanti bisa menggelinding terus dan bisa have a life of its own gitu ya. Jadi itu artinya organ yang sukses. Kita break dulu sebentar untuk melanjutkan dengan Duta Besar Dino Patijalal mengenai diaspora Indonesia.